bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Ajari kami Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu, terutama kami lakukan firman itu dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami berdoa Tuhan bekerja yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh kami. Dan ketika kami berdoa, Allah Tuhan membuka tingkap surga atau tingkap langit bagi kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, untuk kami mendengar, menerimanya, dan bisa melakukannya dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Kami berlaku seturut kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami laksanakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagimu. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Waktu dan tempat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat sore yang terindah ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami sekalian ada bersama di persekutuan doa Immanuel 1. Kami sudah memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami dengarkan firman Allah.
Tuhan berkenan menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sehingga kami boleh dikuatkan dan diberkati dari kebenaran-kebenaran yang sebentar kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih jam pemberitaan ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kami diberi roh hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan berhadirat di tempat ini. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir bersama berbagi berkat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Baik, sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang dimaksud ini tidak lain adalah pribadi Yesus Kristus itu. Dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus itu ada di antara kita. Yesus Kristus itu menjadi manusia supaya saudara dan saya melihat penyertaannya, melihat saudara kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu tema khotbah pada sore hari ini adalah lihatlah kemuliaan Tuhan. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Kristen tidak melihat kemuliaan Tuhan, itu berarti orang Kristen tersebut sebenarnya belum mengalami Kristus, belum mengalami firman tinggal di dalam hidupnya, belum mengalami bagaimana Kristus yang adalah firman itu ada di dalam dirinya. Karena kalau firman itu ada di dalam diri seseorang, maka ayat tadi mengatakan dengan jelas, dia pasti melihat kemuliaan Allah. Amin. 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 Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan? Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, itu berbicara tentang keselamatan, bicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga bicara tentang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya, yang telah menerima firman-Nya. Jadi dalam hidup kekristenan kita, kita yang terima Yesus, kita yang terima firman, kita yang meyakini bahwa firman itu ada di dalam kita, kita harus mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, keselamatan, kerajaan Allah, bahkan hal-hal dahsyat di dalam hidup kita, kita pasti mengalaminya. Karena ada Dia, Yesus, yang telah menjadi firman itu, yang telah menjadi daging itu dan diam di antara kita. Saudara, perhatikan perbandingan ayat ini di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Mari perhatikan ayat ini. Saya bacakan dalam hitungan yang ketiga. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat dan ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan ayat 4 bagian A, di sana dikatakan orang-orang tidak percaya
itu pasti mereka tidak bisa lihat cahaya Injil. Mereka tidak bisa lihat kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa lihat, kenapa? Karena mereka tidak terima Injil itu. Mereka tidak menerima firman itu. Mereka tidak menerima Kristus Yesus dalam diri mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa melihat, saudaraku, bagaimana keselamatan, kerajaan, hal-hal dahsyat di dalam hidup ini. Mereka tidak bisa lihat karena mereka tidak percaya terhadap firman atau terhadap Injil yang diberitakan. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita semua yang terima kebenaran, sekali lagi terima Injil, kita harus melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Ini yang saya mau bagikan buat saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan memperhatikan satu persatu ayat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya orang bisa melihat kemuliaannya, supaya saudara dan saya melihat kemuliaannya. Saya mau kita lihat Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Mari kita melihat ayat ini dan kita mau baca sekali lagi ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ayat itu mengatakan dengan jelas bahwa lewat tanda-tanda itu, lalu kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan ia telah menyatakan kemuliaannya. Berarti kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakannya oleh saudara, diberikan kepada saudara dan saya, itu dinyatakan di dalam mujizat-mujizatnya, dinyatakan lewat tanda-tanda heran, dilakukan dengan perkara-perkara dahsyat. Waktu kita mengalami mujizat, waktu kita mengalami tanda-tanda heran, waktu kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa itu, maka sebenarnya kita sedang melihat tentang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Satu ayat lagi perbandingan, Yohanes 11 ayat 4. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Mari kita membacanya bersama-sama juga dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa, tetapi kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara lihat, jadi ini mujizat juga. Ketika saudaraku Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, itu berarti ada kesembuhan. Waktu kesembuhan itu dinyatakan, Yesus berkata kesembuhan itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, saudara, waktu kita mengalami berbagai perkara-perkara besar dalam hidup ini, waktu kita mengalami tanda-tanda heran, waktu kita mengalami mujizat, waktu kita mengalami keajaiban, sebenarnya itu adalah saat di mana kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tanya samping kiri kanan, kamu sudah lihat kemuliaan Tuhan belum? Nah, tidak ada yang tanya. Tanya samping kiri kanan, sudah lihat kemuliaan Tuhan belum? Kalau belum, harus saudara alami mujizat dulu. Sebab kalau tidak mengalami mujizat, saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya hidup kekristenan, Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami berbagai hal yang kita pikir itu tidak menyenangkan. Tetapi saudara dengar baik-baik, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Waktu pesta di Kana itu kehabisan anggur, bagi Tuhan pesta dan bagi orang-orang yang hadir pada waktu itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, karena bikin malu, bikin pesta tapi tidak siap anggur. Tetapi
Tetapi bagi Tuhan itu adalah saat di mana Dia mau menyatakan kemuliaannya supaya orang melihat bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang diberkati, begitu juga yang kita baca dalam Yohanes 11. Waktu terjadi penyakit itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang pikir ini akan membawa kepada kematian. Tapi sekali lagi, bahwa Yesus menyatakan dengan jelas, justru lewat penyakit itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Tanya samping kiri kanan, COVID ini enak kosong nih. Hah? Ya, saudara yang diberkati. Dari kacamata dunia, dari kacamata kita, tidak enak. Tetapi sekali lagi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara, kita tidak boleh selalu lihat negatifnya, tapi coba lihat positifnya. Ya, memang sekarang kabar positif itu kabar tidak enak. Ya, tuh saudara, kalau Anda ke rumah sakit tiba-tiba positif, tidak enak. Ya saudara, tetapi saya mau sampaikan hari ini bahwa Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami hal-hal demikian supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa itu kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah hanya dinyatakan lewat mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang saudara dan saya alami. Dan saya percaya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita yang sudah terima firman Allah, di masa COVID ini kita justru melihat tanda-tanda heran. Justru kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau saudara bisa sehat, kuat, kalau saudara bisa mungkin sebagian lolos dari COVID, ya, meskipun awalnya terinfeksi, tapi kita ditolong Tuhan. Sekali lagi itu menyatakan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Untuk kesekian kalinya saya menceritakan tentang orang ini, saudara, ya, karena bagi saya dia satu-satunya orang aneh. Saudara yang diberkati, saya ketemu dia, ada satu ama, orang Sabu, ya, dia bilang begini, Pak Pendeta, semua orang biar doa COVID berlalu, saya tidak. Saya bilang, kok Bapak ini? Semua orang lagi berdoa supaya COVID cepat selesai, dia tidak. Saya tanya, kenapa Bapak begitu? Has Bapak, COVID ini terlalu enak. Oh sudah, dia bilang COVID terlalu enak, nah. Dia bilang, saya tanya, enak yang mana? Enak yang mana Bapak? Dia bilang, Bapak coba lihat ya. Dulu tuh orang kalau omong dibotolin orang sopan. Apalagi kalau makan siripina, ya, dong makan omong, dong pung air liur, dong malele, sebentar sumber kena botol. Tapi sekarang Bapak lihat semua pakai masker, omong sopan mau mati. Ya saudara, lihat, dia lihat dari sisi yang baik, ya. Makanya dia bilang, Bapak biar kau lanjut terus supaya kita pakai masker itu terus. Lalu dia bilang lagi yang kedua, dulu masker ini jarang orang beli, saudara. Tapi sekarang jual masker itu salah satu penghasilan yang cukup bagus. Karena orang hampir setiap hari bisa beli masker, gonta-ganti masker terus. Ya, mulai dari yang ada kumis wajahnya orang, giginya keluar, dan semuanya sampai masker kesehatan, masker scuba, semua ada. Ya sudah. Artinya bahwa beliau lihat dari sisi yang baik, bahwa di situ Tuhan izinkan ada penghasilan baru. Dulu tidak ada seperti itu, sekarang ada. Saudara yang diberkati Tuhan, dia bilang lagi, Bapak, dulu sapa duduk-duduk bilang mari kita antri di BRI kau terima doi. Ya. Itu saudara. Mas sekarang potong antri ya, 6 bulan yang daftar di online UMKM dapat doi segala macam. Ya Bapak, itu bagus Bapak. Ya, pemerintah kasih mengalir duit terus. Ya saudara, begitu dia bilang, Bapak, kita jangan doa supaya COVID jangan berhenti, biar lanjut supaya uang itu mengalir terus. Saya bilang, Bapak jangan ya, ada baiknya memang, tapi ada juga negatifnya. Ya saudara, yang saya ingin sampaikan bahwa ini orang yang sedang melihat dari sisi positif. Kalau Anda lihat dari sisi positif, Anda juga akan lihat ternyata banyak pertolongan Tuhan yang terjadi.
Banyak hal mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudaraku. Ya, karena itu hari ini baik-baik. Tuhan itu terkadang menyatakan kemuliaannya sekali lagi lewat situasi yang tidak menyenangkan. Di saat-saat itulah, di saat-saat genting, darurat, emergensi, di sanalah Tuhan kemudian menyatakan mujizatnya. Dan di balik daripada mujizat itu kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kapan saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan? Mari kita membuka dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Dalam hitungan ketiga, mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 17 ayat 22. Oke, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau kita membaca konteks daripada ayat-ayat ini, Yohanes 17, maka ini adalah doa Tuhan Yesus, baik buat murid-muridnya, bahkan juga buat saudara dan saya. Ini doanya Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam doanya Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bilang dia telah memberikan kemuliaannya kepada mereka. Jadi kemuliaan yang Tuhan punya, itu Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dikatakan, yang engkau berikan kepadaku, untuk apa kemuliaan itu diberikan? Dikatakan di dalam ayat itu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi kapan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita? Waktu kita melihat adanya sebuah kesatuan dalam kehidupan ini, kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam sebuah rumah tangga, kesatuan di dalam sebuah komunitas. Di sana adalah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Sebab tanpa kemuliaan susah orang bersatu. Saya ulang, tanpa kemuliaan orang tidak bisa bersatu. Karakter beda, suku beda, latar belakang beda, pendidikan beda, disuruh jadi satu, itu ribet, itu repot, itu sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang impossible. Saudara yang diberkati. Tetapi kalau sampai dalam satu komunitas itu yang berbeda bisa menjadi satu, itu karena ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa kemuliaan Allah tidak ada kesatuan sama sekali. Tanpa kemuliaan Tuhan tidak mungkin orang bisa bersatu. Coba kita memperhatikan ayat Filipi pasal yang kedua. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau membaca nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang kedua, perhatikan mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan di ayat yang pertama. Di sana dikatakan dalam Kristus. Kalau tidak di dalam Kristus, tidak mungkin disuruh bisa sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak saudara mengutamakan diri sendiri, tidak menganggap diri lebih utama, lalu orang lain dianggap rendah. Itu hanya orang-orang yang di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Karena waktu kita dalam Kristus, Kristus menyatakan kemuliaannya. Saya ulang, kemuliaan itu bicara tentang kuasa kekuatan yang luar biasa, yang membuat kita rela menanggalkan sukuisme kita, egoisme kita, sudah latar belakang kita, dan kemudian kita bisa berkumpul
ayat ini. Saya bacakan. Ayat 5 ya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sentralnya kembali kepada Kristus. Sebab di luar Kristus tidak mungkin bisa. Saudara. Karena itu orang-orang yang menerima firman, yang percaya bahwa firman itu ada di antaranya, dia harus menerima yang namanya kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu sekali lagi membuat efek, memberi dampak. Orang itu kemudian menjadi satu. Menjadi satu, tidak lagi mementingkan diri sendiri, saudara, tetapi benar-benar dapat berfellowship, bersekutu dengan semua orang ya, yang menjadi kesatuan di dalam gereja. Sebab kalau tidak begitu, maka kita belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kita belum menjadi orang-orang percaya yang menerima kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu membuat kita tidak egois. Kemuliaan Allah itu tidak membuat kita mementingkan diri sendiri. Tapi kemuliaan Allah itu membuat kita punya hati untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Itu kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita mendengarkan kesaksian dari saudara kita ya, bilang di Jawa sana tuh uang tuh gampang ya. Memang betul ya. Kalau melayani di Jawa itu saudaraku enak, tidak sesulit yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Tetapi saudara, kenapa beliau rela tinggalkan Jawa yang enak-enak itu? Karena sekali lagi hatinya ingin melihat Nusa Tenggara Timur. Dan itu sekali lagi mengabaikan kepentingan diri sendiri. Itu berarti rela, saudaraku, meninggalkan keegoisan. Dia mau berfellowship, bersekutu dengan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya ingat 2004 pun sama, saudara. Waktu saya menyelesaikan sekolah teologi dan kemudian saya mengambil keputusan untuk kembali ke Kupang, juga sama. Saya punya kakak di Jakarta, sudah pendeta lama, saudara. Dia bilang begini, wih, lu berani kembali di Kupang, ini bikin apa? Ya. Kali karonta, level lu di Jawa sini, enak. Ya sudah. Tapi persoalannya adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri itu membuat sehingga kita harus berkata tidak kepada sesuatu yang membuat kita sebenarnya nyaman, membuat kita senang. Tetapi kita ingin berfellowship, ingin bersatu, ingin melakukan, saudaraku, sebuah pelayanan di tengah-tengah orang lain yang mungkin tidak terlalu memberikan keberuntungan secara ekonomi, secara finansial. Tetapi itulah yang namanya orang-orang yang menerima kemuliaan. Jadi kalau orang belum bisa meninggalkan kepentingan dirinya sendiri, lalu hanya sibuk hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu orang yang belum menerima kebenaran ini. Orang yang belum menerima Kristus. Karena orang yang menerima Kristus, dia akan melihat kemuliaan Allah itu bekerja. Dan kemuliaan Allah itu membuat dia ingin menjadi orang-orang yang memiliki kesatuan, fellowship, tidak mementingkan diri sendiri, dan semuanya hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Itulah mereka yang telah menerima Kristus. Amin. Ya, itu tidak boleh kita lupakan, saudara yang diberkati Tuhan. Sebab kalau kita menjadi orang Kristen yang masih belum memahami ini, maka kita Kristen tapi sebenarnya kita belum mengalami kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah itu justru terjadi ketika Anda berfellowship. Kalau saya dari GSJA bisa berfellowship dengan saudara dari Gemit, itu baru namanya kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara ya, saudara bisa berfellowship dengan orang lain di luar denominasi gereja saudara, itu baru namanya kemuliaan Allah dinyatakan. Karena tidak ada kepentingan yang kita bawa di sana. Semuanya satu. Kita tahu bahwa kita warga kerajaan Allah. Kita telah ditebus dengan darahnya. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Tidak ada satu kepentingan yang lain. Semuanya satu tujuan. Dan itulah visi Tuhan. Itulah doa Yesus. Itulah kemauan Tuhan sampai hari ini. Dan kita orang-orang yang percaya seharusnya menyadari kemuliaan itu telah diberikan kepada kita supaya kita menjadi satu. Amin. Ya. Untuk apa kita menjadi satu? Pertanyaannya. Supaya kemuliaan itu nyata keluar. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang belum percaya kepada Yesus,
ketika gereja menjadi satu, ketika orang percaya menjadi satu. Bagaimana tetangga kita mau percaya kepada Kristus kalau dia lihat di dalam rumah tangga laki bini tiap hari bakalan? Saudara yang diberkati itu, ya, bangun dong doa. Doa ju suara kincang. Habis doa, laki pun suara mulai naik. Woi setan, lu bikin apa sih? Doa habis lu tidur ulang kok. Ini saudara lihat, ya. Mampu cuma nyap di belakang. Saudara, woi lu sental kok, beta bikin kopi kas lu nih. Lu hanya tahu pada duduk bangku kaki sah. Senang nanti kopi datang. Saudara lihat. Suara mulai naik. Orang mulai lihat intang-intang tadi doa habis. Dong mulai bakalai maki dalam rumah sebentar ini itu. Pokoknya bunyi kiri kanan. Kira-kira saya mau tanya saudara, yang tadi dengar saudara doa tuh dia mau percaya Yesus atau tidak? Tidak. Dia bilang cukup. Cukup dong yang tukang bakal lebay betul. Yang son bangun doa mau betul ada babai. Ayo orang pasti bilang begitu. Orang tidak akan lihat kemuliaan Allah kalau kemuliaan Allah itu tidak dulu bekerja dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah itu tidak melakukan terlebih dahulu dalam kesatuan hidup kita. Tidak bisa. Karena kesatuan itu menyatakan tentang kemuliaan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau gereja bakal lari terus, orang mana mau percaya kepada Tuhan? Saudara, kemarin dia bilang, kok itu doang, sana bakal lari terus. Kalau saudara diberkati, orang persekutuan doa saja terus, tidak dalam kesatuan, bagaimana? Ya, ini satu persekutuan dipilih saja memang persekutuan tuh lebay. Ini dong persekutuan apa Tuhan? Lihat. Nah ini siapa yang mau datang? Kalau model kayak begini, kesatuan itu sekali menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ada dalam kesatuan, kemuliaan Allah itu pasti terpancar keluar. Orang lihat kemuliaan Tuhan, orang datang kepada Kristus. Orang bisa datang kepada Tuhan karena sekali lagi melihat kemuliaan Allah. Karena orang tidak mementingkan diri sendiri. Itulah yang terjadi pada gereja mula-mula. Saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 kan? Kenapa tiap hari Tuhan menambahkan jiwa? Sebentar 3.000, naik 5.000, 3.000, 5.000, 3.000, 5.000. Kenapa? Karena ada kesatuan. Mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang indah. Orang lihat kesatuan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Itulah ciri yang tidak boleh kita lupakan. Amin. Amin. Ya. Karena itu hari ini ingat baik-baik. Kapan kemuliaan Tuhan dinyatakan? Waktu kesatuan kita mulai bina. Kesatuan itu mulai tumbuh. Saudara, waktu kesatuan mulai tumbuh, orang akan lihat Kristus ada di dalam kita. Waktu kesatuan itu mulai tumbuh, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar keluar. Sehingga orang-orang yang belum saudara percaya kepada Dia, yang belum terima kemuliaan itu, melihat kemuliaan itu, dan akhirnya boleh datang kepada Tuhan. Saudara, itu hal yang kedua tidak boleh kita lupakan. Ketiga, kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita? Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Kisah 7 ayat yang ke-55. Sama-sama dalam hitungan ketiga kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, kapan itu terjadi? Waktu Stefanus dilempar, dirajam dengan batu. Waktu dia mau mati, menghembuskan nafas terakhir, lalu dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, saya mau sampaikan begini. Kita sekarang ada dalam minggu-minggu sengsara. Ingat baik-baik bahwa hidup kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Hidup kekristenan itu identik dengan yang namanya sengsara. Kalau kita tidak siap ada di dalam kesengsaraan, maka saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya kita sedang menolak
untuk melihat kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah tidak Stefanus lihat waktu dia khotbah, lalu kemudian orang tepuk tangan, orang keselendang sandia, bukan. Tapi justru kemuliaan Tuhan dilihat Stefanus. Waktu Stefanus khotbah, orang tidak terima itu khotbah, orang angkat batu, lempar sandia sampai dia mati. Waktu dia mati dalam penderitaan itulah dia lihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengahnya. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, melayani itu identik dengan penderitaan. Saya sedang berkhotbah di gereja saya 10 rute via Dolorosa. Saudara, penderitaan Yesus. Ya, saudara yang diberkati. Dan penderitaan itu menyenangkan. Penderitaan itu membentuk karakter orang menjadi lebih baik. Dan orang yang menderita adalah orang-orang yang pasti akan dipakai Tuhan. Saudara, orang-orang yang menderita orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Saya kutip lagi kakak tadi pun kesaksian buat kita. Kenapa tuh di sekolah teologi itu begitu, model kayak di neraka. Saudara yang diberkati, saya anggap itu neraka itu ya. Karena memang tidak enak sama sekali. Orang berpikir bahwa sekolah teologi itu terkadang itu dapat enak, padahal tidak. Saudara, ya, semua sekolah teologi hampir-hampir sama ceritanya dengan yang tadi kas cerita kas kotor. Itu sama dengan semua. Orang pikir masuk sekolah teologi itu saudara lalu kemudian enak. Tidak, tapi justru di sekolah teologi itu seperti kita dibuat menderita. Kenapa dibuat menderita? Sebenarnya simple. Karena orang-orang yang sedang di sekolah teologi adalah orang-orang yang akan membawa Injil pemberitaan tentang Kristus. Dan Injil Kristus itu adalah Injil yang bicara tentang penderitaan. Saudara, bukan bicara tentang kemakmuran. Saya tidak menganut teologi menderita atau teologi kemakmuran. Tapi saudara yang diberkati, itu adalah Injil sejati. Karena kalau kita melihat perjalanan Yesus, perjalanan Paulus, perjalanan Petrus, kita tidak pernah temukan mereka itu, saudaraku, melayani dengan enak-enak. Itu tidak pernah. Hampir semua pelayanan mereka itu diwarnai dengan penderitaan. Penderitaan, sukar sekali. Kalau toh mereka bilang mereka bersuka cita, itu juga dalam penderitaan. Kalau mereka dikatakan mereka boleh menerima berkat, itu juga sekali lagi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Jadi, saudara, identik daripada kekristenan itu memang selalu dikaitkan dengan kesengsaraan, penderitaan. Saudara ingat waktu Yesus ajak dan juga ada orang yang tawar diri ikut Yesus dalam Lukas 9 ayat 60 sampai 66. Yesus ngomong kan terang-terang, kalau mau ikut aku, ingat, burung punya sarang, ini serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Oh, itu bicara tentang menderita tuh. Itu bicara tentang sengsara tuh. Kalau kamu mau ikut aku, tidak boleh menoleh ke belakang. Barang siapa toleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Saudara, itu juga bicara tentang penderitaan. Jadi memang hidup kekristenan itu, pelayanan kesetiaan kita identik dengan penderitaan. Saya pernah khotbah di tempat ini tentang jemaat Smyrna, saudara. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, itu jemaat yang menderita. Tapi waktu menderita, Tuhan tidak bilang, oh ada berita dari sorga, sebentar lagi penderitaan akan selesai dan kamu akan bahagia. Tidak. Justru surat yang ditulis itu berkata, hendaklah kamu setia sampai mati. Itu berarti setia dalam penderitaan, bukan setia enak-enak. Tapi justru di tengah penderitaan itulah Anda akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidupmu. Amin. 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 Jadi saudara ingatlah baik-baik, jangan terbiasa hidup itu enak-enak. Harus saudaraku mengalami penderitaan. Saya sering terima anak-anak sekolah teologi praktek di tempat saya, saudara. Tapi beberapa waktu ini saya mulai berubah, saudara, cara menerima anak-anak. Satu hari mereka datang minta praktek di tempat kami. Lalu saya bilang begini,
Ini pintu gereja terbuka untuk siapa saja yang mau melayani Tuhan. Tetapi, saudara, saya punya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saudara, lalu dia tanya, Bapak syarat apa sah? Satu kita tanya lu dan lu harus jawab sekarang tanpa dipikir-pikir. Ya. Yang pertama, lu siap memasak? Siap Bapak. Siap cuci otot? Siap Bapak. Ya saudara. Siap pel rumah? Siap. Saudara, siap cuci pakaian? Siap. Ya saudara, pokoknya saya tanya semua pekerjaan dalam rumah tidak ada yang sisa. Saya tanya semua, dia bilang siap. Saya bilang itu saja belum cukup, mesti berikut lagi. Siap dimarahi? Siap. Ya saudara, siap tidak dikasih muka? Siap. Oke, kalau lu sudah jawab semua lu siap, lu pulang ambil pakaian lalu datang, saudara. Tapi waktu dia pulang terus, dia tidak datang lagi. Saudara, kenapa? Karena ada banyak orang ini mau melayani tapi tidak mau menderita. Ya. Mau melayani tapi tidak mau menderita. Makanya di sekolah teologi ya, ajaran sekolah teologi itu bukan hanya saja lu pintar khotbah, tapi lu mesti pintar segala hal. Ya saudara, ya. Harus bisa semuanya. Tidak hanya bisa berdiri di mimbar dan bicara firman. Kalau itu kan semua orang juga bisa. Tapi siap menderita tidak. Saya ulang lagi, kalau khotbah dan seperti Stefanus tidak disambut dengan tepuk tangan, apakah lu bilang dia belum tahu kali sekolah itu bukan main-main? Ya. Oh, itu tidak pakai dalam melayani, saudara. Dia sudah tahu potong ini ada belajar setengah mati, dia sudah kasih apa-apa potong ya hanya terima kasih di sonde usir tambah. Nah, itu pelayanan. Saudara yang diberkati, itu pelayanan resiko. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita harus siap. Orang-orang yang siap melayani, siap menderita. Itulah orang-orang yang telah mengalami kemuliaan Tuhan, dan dia pasti akan melihat kemuliaan Allah. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu tidak boleh mundur dalam melayani Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang sambut kita enak ya. Saudara, kadang-kadang kita melayani orang bikin kas kita ini pokoknya semua ya. Masak daging ayam, masak daging babi, semua dong bikin. Tapi kadang-kadang semua daging tidak ada. Ya saudaraku, hanya nasi putih saja. Saudaraku, itu juga bersyukur. Satu kali kami KKR di Sumba Tengah, ya saudara, dorang suguhkan makanan buat kami. Dong bilang, Bapak ini RW. Padahal tadi kami lihat itu bukan RW, daging kucing. Kucing yang dong potong. Waktu kami berdoa, dong saya tanya, Bapak, Mama ini daging apa? Bilang, Bapak itu RW Bapak. Padahal tadi kita datang dong berhoro kucing. Dan kita lihat, tadi kucing itu dong ada horo tuh kita lihat, saudara. Ya. Hanya dong pikir kita tidak tahu. Ya. Saya tanya, RW daging anjing. Oh, ya tuh Bapak masa RW daging lain lagi. Oh itu juga ya. Dan kita namanya mau daging kucing, mau daging apa, fadok kasabis. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kadang-kadang orang sambut kita memang dia tidak dengan sepenuh hati. Dia bilang, paling orang Jawa bilang gini, eman-eman. Ya saudara, kasih lu daging anjing, kasih lu daging kucing, sah. Ya saudara. Tapi sekali lagi itulah pelayanan. Ya. Jadi melayani itu memang siap menderita. Suka kotong makan daging kucing lagi, saudara. Nah hari itu, dong kasih kotong tinggal di itu gereja itu, saudara. Itu gereja itu tidak ada depung dinding, gereja baru bikin itu, saudara. Ya. Di tengah padang belantara, WC pun tidak ada. Nah bayangkan, yang tidak terbiasa makan daging kucing, itu kucing mulai merontak di dalam perut, saudara. Jadi itu malam itu, saudara, dong pusing 7 keliling karena mau lari dibuang air di mana. Ya. Itu hutan semua. Hutannya hutan rumput, alang-alang yang berdiri. Saudara yang diberkati, ini tak salah di alang-alang karena tusuk, saudara. Tapi waktu siang itu saya lihat ada pohon kusambi. Jadi saya bilang begini, Bosrong Center pakai HP naik di pohon kusambi. Ya, saudara diberkati itu. Wih, tidak menyenangkan. Ya.
Ada oma-oma yang ikut umur mungkin sekitar 70 itu hari. Ingat, itu oma juga memang setia melayani juga. Ada oma satu di koin ini. Ya sudah, wih dia setia, dia ikut juga. Dan itu malam dia memperuju sakit. Saudara yang diberkati itu, wih itu penderitaan. Tapi sekali lagi penderitaan itu tidak sebanding dengan penderitaan Stefanus yang tadi kita baca. Ya. Saya percaya waktu dong naik di atas pohon sambil itu dong lihat kemuliaan Tuhan itu, saudara. Ya. Ada kemuliaan Allah di balik penderitaan. Ya saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Karena itu ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita waktu menderita, kita seperti bangsa Israel, mengeluh, bersungut-sungut, kecewa. Kita keliru. Pelayanan itu memang terkadang diiringi dengan berbagai penderitaan. Tapi di balik penderitaan itu sebenarnya Anda pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan yang terakhir buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kapan Anda melihat kemuliaan Tuhan? Mari kita melihat di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama ya kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kalau Musa yang melayani pada waktu zaman perjanjian lama, hukum Taurat saja, dia waktu saudara naik ke atas gunung Sinai, dia turun dengan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Maka Yesus, saudara, Paulus berkata, apalagi kita yang ada dalam pelayanan roh, kita mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi dari kemuliaan Musa yang gampang pudar. Sekarang kita lihat juga Efesus 3 ayat 16. Kitab Efesus 3 ayat yang ke-16. Kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Mari sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya diam di dalam batinmu. Saudara lihat, pelayanan roh, kemudian dalam Efesus 3 ayat 16 bisa dikatakan lagi oleh rohnya. Roh di sana ditulis dengan huruf besar semua. Itu bicara tentang Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang akan melihat kemuliaan Allah, orang-orang yang melayani sekali lagi di dalam kekuatan Roh Allah. Mereka yang melayani di dalam kekuatan Roh Tuhan, sekali lagi mereka pasti akan melihat kemuliaan Allah. Saya berikan konteks dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka pasti Anda akan melihat kemuliaan Allah itu menyertai hidupmu. Kalau Anda dipimpin oleh Roh, maka Anda akan lihat kemuliaan Allah. Tapi sekali lagi, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana pelayanan kita ada dalam pelayanan Roh? Sama seperti Musa tadi, dia hanya bisa mengalami kemuliaan Allah waktu dia ada di Gunung Sinai. Waktu dia saudara ada di Gunung Sinai, dia turun dari Gunung Sinai, dia bangsa Israel melihat bahwa dia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Berarti sekali lagi, Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam kemuliaannya. Roh Kudus itu akan membawa kita dalam pelayanan bersama dengan kemuliaannya kalau kita ada di dalam hadiratnya senantiasa. Amin. Amin. Makanya saudara, di sekolah teologi tadi dibilang ada aturan untuk doa mulai jam 4. Kenapa? Karena memang pelayanan kita tidak bisa pelayanan kekuatan. Kekuatan kita, hikmat kita, kebisaan kita tidak bisa. Saya bawa konteks dalam hidup saudara. Kenapa Anda dan saya kita harus ada saat teduh di hadirat Tuhan? Kenapa kita harus membawa hidup kita terus di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan? Karena kita hanya bisa ada dalam kemuliaan kalau kita hidup ini sekali lagi dipimpin oleh Roh.
Dan kapan roh itu mulai bekerja? Saat Anda ada di dalam hadirat Allah. Amin. Karena itu pesan firman Tuhan, jangan lupa sebelum buka kios ada dalam hadirat Allah, supaya kios Anda dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sebelum jual ikan, jual bawang, jual sar kangkong dan lain sebagainya, ingat baik-baik, Anda dan saya harus ada dalam hadirat Allah, supaya kemuliaan Allah menyertai kita. Dan kemuliaan Allah itu membuat saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan menguatkan kita. Dikatakan Tuhan melimpahkan kekayaannya, meneguhkan kita di dalam rohnya yang kudus itu, sehingga kita boleh terus berjalan dalam kehendak Allah. Hari-hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ada banyak orang yang tidak lagi berjalan dalam kemuliaan Allah. Tapi saya mau pesan firman Tuhan ini untuk mendorong, memotivasi kita sekalian, supaya kita tidak boleh lepas dari kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan kita ini terlalu sementara. Kemegahan kita ini semu adanya. Kalau kita bersandar kepada kemuliaan kita, maka suatu saat kita akan kehilangan kemuliaan. Tapi kalau kita bersandar kepada kemuliaan Tuhan, maka hidupmu dari hari ke hari akan dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini, sehingga tiap hari belajarlah untuk lihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita mau bersyukur dengan satu pujian. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, semua anugerah Tuhan. Kita naikkan ini pujian, dan kita percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kita. Terkadang Dia menyatakan kemuliaannya melewati tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang dinyatakan dalam hidupmu. Karena itu setiap engkau menghadapi persoalan, masalah kehidupan, sakit, penyakit, tantangan, situasi pandemi yang berkepanjangan, ingat, Tuhan izinkan kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah hidup saudara. Terkadang saudara dan saya, kemuliaannya itu dinyatakan buat kita ketika kita sedang ada di dalam pelayanan, ketika kita sedang melayani Dia. Tapi bukan dalam pelayanan kesukaan, tapi waktu kita sedang melayani dalam penderitaan, waktu kita dalam kesengsaraan, justru di situ kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kemuliaan itu Tuhan sudah berikan ketika saudara dan saya menjadi percaya. Karena itu seharusnya kemuliaan itu memberi dampak kesatuan dalam hidup saudara dan saya. Sebab waktu kesatuan terjadi, maka orang di luar sana pun bisa melihat kemuliaan Allah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hubungan kita semakin lebih dekat dengan Dia, berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu,
anugerah-Mu. Terima kasih. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin berlimpah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu yang besar itu dinyatakan berlimpah atas setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya firman itu tinggal di antara kami, dan firman itu menyatakan kemuliaan-Nya di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lebih kenal setiap pribadi lepas pribadi yang datang pada sore hari ini. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi keluh kesah. Tuhan lebih tahu apa yang sedang dihadapi dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu seperti yang Kau janjikan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti bicara, tapi hamba tahu Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti. Oleh kekuatan kuasa-Mu, kami percaya dalam pelayanan Roh, dalam pimpinan Roh, kami semua akan terus melihat kuasa kebenaran itu bekerja. Terima kasih Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan buat firman-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Bisa kembali. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eben bagi kita semua. Tuhan berkati Bapak dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada. Kita percaya di mana berdiri sebagai hamba Allah, sebagai berbicara, sebagai dasar luar biasa dipakai Tuhan. Memberkati kita semua yang sudah mendengar firman ini. Kita dimampukan oleh Roh Tuhan untuk kita melakukannya dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Siapkan semua yang terbaik untuk kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Haleluya. Kita semua harus tahu siapa Yesus. Amin. Ya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Orang boleh harus tahu, orang satu harus tahu, orang harus tahu siapa Yesus. Orang suka, orang